Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Hinika Putri selaku moderator kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh dan realisasi bunyi bahasa. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan video ini. Sebelum masuk pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Saya Fauzia Hinika Putri sebagai pemateri 1, Arwiwa Sofi Zadafi sebagai pemateri 2, Fatihah Fauzia sebagai pemateri 3, dan Reva Aulia Putri sebagai pemateri 4. Baiklah, mari kita masuk ke pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia sebagai pemateri 1. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan video ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pengaruh-pengaruh bunyi bahasa. Pengaruh-pengaruh bunyi bahasa menyangkut dua segi, yaitu pengaruh bunyi bahasa dan pemengaruh bunyi bahasa. Pengaruh bunyi bahasa muncul akibat proses asimilasi, sedangkan pemengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta atau artikulasi sekunder atau koartikulasi. Selanjutnya, proses asimilasi. Uraian ini terbatas pada asimilasi fonetis saja, yaitu pengaruh mempengaruhi bunyi tanpa mengubah fonem. Menurut arahnya, dibedakan menjadi dua, asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi bahasa itu ke depan, sedangkan asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi bahasa itu ke belakang. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh asimilasi progresif. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, perubahan bunyi T yang biasa diucapkan apikodental seperti pada kata tetap. Tetapi, pada kata studi, diucapkan secara lamino-alveolar T. Perubahan letupan apikodental T menjadi letup lamino-alveolar T karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino-alveolar S. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh asimilasi regresif. Misalnya, perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia diucapkan secara apikoalveolar seperti kata kawan. Tetapi, dalam kata C dan nasal sebelum D diucapkan secara apikopalatal N. Perubahan nasal apikoalveolar N menjadi nasal apikopalatal N karena pengaruh secara regresif dari bunyi letup palatal D. Dengan demikian, tulisan fonetis untuk kata sedan dalam bahasa Indonesia ialah sedan. Materi selanjutnya adalah artikulasi penyerta, di mana bunyi yang sama bisa saja berubah pada pengucapannya karena adanya bunyi lain yang mengikutinya. Contohnya saja pada bunyi K, pada kuno dan kina, yang dimana memiliki perbedaan karena vokal yang mengikutinya. Proses pengaruh bunyi akibat artikulasi sekunder meliputi labialisasi, retrofleksi, palatalisasi, veralisasi, dan glotalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwiwa Sofi Zadafi dengan NIM 2405112374. Saya berterima kasih kepada Bunda Dr. Profesor Hasna karena telah memberi saya serta membimbing saya dalam proses pembuatan video ini. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh bunyi karena distribusi dan kehomorganan. Pengaruh bunyi karena distribusi adalah pengaruh bunyi yang timbul akibat letaknya berada pada awal, tengah, atau akhir kata. Pengaruh bunyi karena distribusi ini menimbulkan tiga proses, yaitu aspirasi, pelepasan, serta pengafrikatan. Aspirasi adalah pengucapan bunyi disertai dengan hembusan udara yang kuat sehingga menimbulkan bunyi H pada akhir kalimatnya. Yang kedua ada pelepasan. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat tetapi tidak dihambat. Yang ketiga ada pengafrikatan. Pengafrikatan adalah gabungan antara hambatan dan geseran sehingga pada saat pengucapan bunyi. Selanjutnya ada kehomorganan. Kehomorganan adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang memiliki pasangan artikulasi dan daerah artikulasinya. Kehomorganan dibagi menjadi dua, yaitu kehomorganan penuh dan kehomorganan sebagian.
Kohomorganan penuh adalah kohomorganan yang muncul akibat perbedaan bunyi karena posisi pita suara yang berbeda. Selanjutnya ada kohomorganan sebagian. Kohomorganan sebagian adalah kohomorganan yang muncul karena perbedaan pasangan fonem yang cara artikulasinya berbeda, tetapi daerah artikulasinya itu sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Fauziah, pemateri ketiga, akan menyampaikan materi tentang realisasi fonem. Yang pertama, realisasi vokal adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Yang kedua, ada realisasi diftong adalah bunyi vokal ganda yang terbentuk dari gabungan dua huruf vokal yang menghasilkan satu bunyi. Yang ketiga, realisasi konsonan adalah pelafalan fonem konsonan oleh penutur suatu bahasa. Realisasi vokal yang pertama, vokal I, lafal vokal yang dianggap umum adalah I pada posisi awal dan tengah kata seperti Indonesia dan lain. Yang kedua, vokal E, lafal vokal yang dianggap umum adalah E pada semua posisi kata seperti ekor dan jahe. Yang ketiga, vokal E, realisasi yang dianggap umum adalah E pada semua posisi seperti empat, telinga, dan ke. Yang keempat adalah vokal A. Realisasi yang dianggap umum adalah A pada semua posisi seperti asal, sukar, dan mata. Yang kelima, vokal O. Lafal vokal yang dianggap umum adalah O pada semua posisi seperti oleh, kota, dan soto. Selanjutnya, realisasi diftong. Yang pertama, diftong AU. Realisasi yang dianggap umum adalah AU seperti pada kata kalau. Yang kedua, diftong AI. Realisasi diftong ini yang dianggap umum adalah I. Contohnya pada kata sampai. Yang ketiga, diftong OI. Lafal vokal yang dianggap umum adalah OI. Contohnya seperti pada kata amboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revolia Putri. Saya merupakan pemateri keempat dan saya akan menjelaskan tentang realisasi konsonan dan transkripsi bunyi bahasa. Yang pertama, konsonan P seperti contoh, pula, siap, dan sapa. Selanjutnya, konsonan B seperti contoh, ibu, bahasa, dan azab. Selanjutnya, konsonan M seperti contoh, malam, mula, dan maaf. Yang selanjutnya, konsonan W seperti contoh, warna, dan kawan. Selanjutnya, konsonan huf seperti contoh, filsafat, aktif, dan maaf. Selanjutnya, konsonan T seperti contoh, surat, syarat, dan selanjutnya konsonan D seperti contoh, dasar, dan pada. Selanjutnya, konsonan N seperti contoh, pantin, penting, dan lain. Selanjutnya, konsonan L seperti contoh, lima, dalam, dan ikal. Selanjutnya, konsonan R. Selanjutnya, konsonan R seperti contoh, raya, hari, dan fakir. Selanjutnya, konsonan C seperti contoh, cari, dan kunci. Selanjutnya, konsonan J seperti contoh, jari, telunjuk, dan micraj. Selanjutnya, konsonan N seperti contoh, nyata, dan hanya. Selanjutnya, konsonan S seperti contoh, sudah, usaha, dan cemas. Selanjutnya, konsonan Y seperti contoh, yang, dan saya. Selanjutnya, konsonan K seperti contoh, kata, sikap. Selanjutnya, konsonan G seperti contoh, bulog, dan gudeg. Selanjutnya, konsonan S seperti contoh, khianat, ikhlas, dan tarik. Selanjutnya, dan yang terakhir, konsonan H seperti contoh, hari, bahasa, dan lebih. Selanjutnya, transkripsi bunyi bahasa. Realisasi bunyi bahasa merupakan perwujudan bunyi bahasa dalam pengucapan atau penulisan. Realisasi bunyi bahasa ini menyangkut pula transkripsi bunyi atau rangkaian bunyi. Di samping itu akan dipaparkan pula perihal pengalihan huruf demi huruf yang disebut transliterasi. Transkripsi terbagi menjadi 4. Yang pertama, transkripsi fonetis, yakni pengubahan penulisan menurut bunyi. Transkripsi fonetis ditandai dengan 2 kurung siku. Selanjutnya, transkripsi fonemis, yakni pengubahan penulisan yang menurut fonem. Transkripsi fonemis ditandai dengan 2 garis miring. Selanjutnya, transkripsi morfemis, yakni pengubahan penulisan menurut morfem. Transkripsi morfemis ditandai dengan kurung kurawal.
Dan yang terakhir, transkripsi ortografis, yaitu pengubahan penulisan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Transkripsi atau grafemis ditandai dengan dua sudut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf akan banyaknya kekurangan dari presentasi kami, baik itu dari segi kata-kata, penulisan maupun perbuatan kami. Dan saya berharap ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya meskipun itu hanya sedikit. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.